Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Bagaimana kabarnya semua? Sehat-sehat semua ya? Oke. Pada pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang karakteristik seni dan budaya di berbagai wilayah di Indonesia. Sesuai dengan rencana perkuliahan semester ini, bahwa minggu kedua ini kita akan belajar tentang karakteristik seni dan budaya berbagai wilayah di Indonesia. Oke, sebelum kita memasuki apa itu karakteristik seni dan budaya di berbagai wilayah di Indonesia, kita pahami dulu apa itu seni dan budaya itu apa. Nah, dari begitu banyaknya definisi tentang seni, dari yang paling sederhana sampai dengan definisi yang berusaha untuk menyatukan esensi seni itu sendiri. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni itu merupakan keahlian membuat karya yang bermutu. Dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, kecantikannya, dan lain-lain. Jadi, yang kedua yaitu menurut KBBI, seni itu adalah karya yang diciptakan dengan keahlian yang luar biasa seperti tari, lukisan, ukiran, dan lain-lain. Juga seni merupakan kesanggupan akal yang menciptakan suatu yang bernilai tinggi. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantoro, bahwa seni itu adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari hidup perasaannya yang bersifat indah, hingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia lainnya. Nah, bisa menggerakkan manusia lainnya, lingkungan sekitar, begitu. Itu menurut Ki Hajar Dewantoro. Sedangkan menurut ahli filsafat menyebutkan bahwa seni merupakan segala macam keindahan yang diciptakan oleh manusia. Nah, itu tadi definisi dari beberapa ahli tentang seni. Nah, selanjutnya kita budaya. Nah, kita masuki budaya. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya atau culture diartikan sebagai pikiran, adat istiadat, sesuatu yang sudah berkembang, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar dirubah. Dalam pemakaian sehari-hari, orang biasanya mensinonimkan pengertian budaya dengan tradisi. Dalam hal ini, tradisi diartikan sebagai kebiasaan masyarakat yang tampak, yang bisa dilihat, begitu. Sedangkan budaya atau kebudayaan itu berasal dari mana? Dari bahasa Sanskerta, ya, yaitu budaya. Dalam bentuk jamaknya yaitu budi atau budi, yang artinya adalah akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin colere, yaitu pengolah atau mengerjakan. Dapat diartikan juga sebagai pengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang sering diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Jadi itulah definisi dari seni dan budaya. Nah, selanjutnya, mengapa sih kita harus mempelajari seni dan budaya di Indonesia? Mengapa? Yang pertama yaitu mempertahankan makna, mempertahankan jati diri bangsa, agar seni itu tetap ada, budaya itu tetap ada. Nah, yang kedua yaitu menghargai karya bangsa. Kita untuk menghargai leluhur kita atas seni dan budaya yang diwariskan kepada kita, menjaganya, mempertahankan, menghargai. Nah,
Kemudian memupuk rasa toleransi dari berbagai macam budaya yang ada di Indonesia, berbagai macam seni dan budaya itu dilahirkan dari suku-suku yang berbeda. Karena suku di Indonesia itu banyak, sehingga dengan adanya seni ini, seni berbagai daerah akan memunculkan sifat-sifat toleransi, ya. Bagaimana toleransi itu harus ada karena kita beragam. Selanjutnya yaitu mempererat kesatuan dan persatuan. Dari keberagaman itu muncullah suatu makna kebersamaan, sehingga muncullah rasa nilai-nilai persatuan itu sendiri. Kemudian mempertahankan keunikan budaya. Jadi budaya kita itu adalah unik, tidak ditemukan di bangsa-bangsa lain, melainkan hanya ada di Indonesia. Jadi kita harus mempertahankannya. Contohnya batik, keris, dan masih banyak lainnya, ya. Bagian penting dari sejarah bangsa. Selanjutnya itu bagian penting dari sejarah bangsa, bahwa kebudayaan itu harus dilestarikan karena itu adalah sejarah bangsa kita. Meskipun dihadapkan dengan arus globalisasi, maka seni dan budaya itu kita harus lestarikan. Sebagai apa? Sebagai sumber kekayaan yang berharga. Ya, yang selanjutnya sebagai sumber kekayaan yang berharga. Nah, karena di Indonesia kita tidak akan pernah menemukan suku sebanyak di Indonesia, karena itu merupakan adalah aset besar kekayaan kita dan kita harus menjaganya. Jadi seperti itu. Nah, keragaman budaya seni dan budaya di Indonesia itu, keragaman seni dan budaya di Indonesia itu diantaranya yaitu apa yang beragam dari berbagai daerah. Rumah adatnya, ya, rumah adat. Kalau di Toraja itu ada rumah tongkonan, ya, upacara penyambutannya, atau di daerah kalian juga ada, ya, upacara adat, pakaian tradisional, ada senjatanya. Kalau di Madura itu ada celurit, kalau di Jawa itu ada keris, begitu ya. Tarian daerah, ada tari reog dari Ponorogo, ada tari muang sangkal dari Madura, dan lain-lain, ya. Alat musik, lagu daerah juga di setiap daerah, setiap suku memiliki alat musik tersendiri dan memiliki lagu-lagu daerah. Nah, tentunya di daerah kalian juga ada lagu-lagunya, ya, menggunakan bahasa daerah masing-masing. Bahasanya juga bahasa daerah. Bahasanya bahkan kalau di daerah NTT itu satu desa dengan desa yang lainnya itu bahasanya berbeda, ya. Jadi berbeda, sangat unik sekali. Mengenai bahasa ini sangat banyak bahasa Indonesia ini, ya. Kemudian yang keragaman yang terakhir yaitu makanan khasnya. Makanan khasnya pasti di seluruh Indonesia pasti ada yang namanya masakan Padang. Nah, itu dari Padang, ya, masakan khasnya. Kalau sate dari mana? Dari Madura. Nah, itu dari sisi makanannya. Kemudian apa yang menjadi fokus pada mata kuliah ini? Mata kuliah ini yang fokus pada seni musik, seni tari, seni rupa, dan keterampilannya ini. Kemudian di mana seni musik, seni tari, seni rupa ini dikemas dalam satu kreativitas yang akan ditampilkan, akan menampilkan suatu keindahan, ya. Ketika seni musik, seni tari, dan seni rupa itu disatukan, maka akan muncul suatu keterampilan yang tontonan yang bagus, terutama untuk di sekolah dasar, ya. Nah, kita mulai dari seni musik, ya. Seni musik itu ilmu atau seni menyusun nada suara dalam urutan kombinasi dan hubungan temporal, atau menghasilkan kombinasi suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Itu seni musik. Seni tari, suatu gerakan berirama dilakukan
di suatu tempat atau waktu tertentu untuk mengekspresikan suatu perasaan dan menyampaikan pesan dari seorang maupun kelompok. Jadi ada pesan tersembunyi ya, ada makna dari tarian-tarian itu. Seni rupa, nah, semua hal yang memiliki unsur manifestasi batin serta pengalaman estetis dengan menggunakan media berupa bidang, garis, tekstur, volume, gelap, terang, gitu ya. Itu seni rupa. Kemudian seni musik itu erat kaitannya dengan lagu daerah. Kalau kita dikaitkan dengan daerah-daerah, itu adalah lagu daerah ya. Ciri-cirinya menggunakan bahasa dari daerah itu sendiri. Itu sedangkan budayanya gambaran dari kebudayaan yang terletak di daerah masing-masing. Musiknya unsur membuat lagu daerah menjadi unik karena musiknya itu musik yang unik. Yang apa unik itu berasal dari daerah yang tidak ditemukan di daerah lain, begitu ya. Liriknya sederhana dan syarat pesannya pesan khusus, begitu ya. Nah, cengkoknya apabila dinyanyikan oleh orang daerah tersebut ya, biasanya cengkoknya itu menyesuaikan dengan orang yang menyanyikan lagu tersebut atau daerah itu sendiri. Biasanya kalau dinyanyikan lagu Madura, dinyanyikan orang Jawa itu kurang ini ya, kurang fasih. Tapi kalau dicoba terus menerus bisa juga gitu. Kemudian karakteristik seni musik itu disebarkan secara lisan. Ya, itu berkaitan dengan lagu daerah. Bersifat kedaerahan ya, jarang diketahui penciptanya. Warisan karena lagu daerah itu biasanya diwariskan secara turun-temurun, diciptakan sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun yang lalu sebagai bagian dari kebudayaan. Lagu daerah dipelajari secara lisan dan diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi, begitu. Oke, jadi ini contoh ya. Jadi ini contoh alat musik daerah. Nah, ini Gordang 9 ini dari Sumatera Utara ya, Batak ya. Ini contoh alat musiknya. Kalau di Jawa kita punya gamelan ya, di Jawa Tengah. Nah, sama-sama Jawanya juga beda. Sampai ke ini Jawa Tengah. Jawa Barat ada lagi namanya angklung. Nah, gitu. Jawa Timur dan provinsi-provinsi lainnya tentunya memiliki alat musik tradisional yang berbeda-beda ya. Kemudian coba kita bandingkan ya. Coba kita bandingkan seni musik daerah. Ini sama-sama gamelan ya. Gamelan Jawa dan gamelan Bali. Nah, di Bali juga ada gamelan, di Jawa juga ada gamelan. Apa yang membedakannya? Nah, gamelan Jawa memiliki dua jenis skala pentatonik yang dikenal sebagai pelok dan slendro. Nah, instrumennya terdiri dari berbagai jenis gong, kendang, rebab, seron, dan lain-lain. Musik gamelan Jawa sering diiringi oleh pertunjukan wayang kulit dan memiliki nuansa yang mendalam dan kontemplatif ya. Sedangkan untuk gamelan Bali juga menggunakan instrumen gong, kendang, namun memiliki skala yang berbeda dengan gamelan Jawa. Pola ritme dalam gamelan Bali sering lebih kompleks dan musiknya memiliki kecenderungan lebih dinamis dan energetik. Gamelan Bali juga sering terkait dengan tarian dan ritual keagamaan. Ciri seni tari tradisional. Mungkin pada gambar ini tari Muang Sangkal ya, ada di Madura ini. Tari Muang Sangkal. Memiliki ciri-ciri. Oke. Kita memasuki seni tari. Nah, kalau barusan kita seni musik, baru kita selanjutnya yaitu seni tari. Kalau yang digambar ini yang saya Bapak sebutkan tadi itu tari Muang Sangkal ya, dimana ciri-cirinya
memiliki ya semua pada umumnya. Nah, pada umumnya ini ya, bukan tadi memaksakan saya, pada umumnya seni tari ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki pakem atau aturan gerakan dasar yang wajib diikuti. Ada gerakan, pola gerakan dasarnya. Kemudian diiringi alat musik tradisional khas daerah setempat. Mengenakan kostum pakaian tradisional dengan daerah setempat, diajarkan dan dipelajari secara lisan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi begitu ya. Mengandung filosofi yang berasal dari buah pikiran kearifan lokal setempat, memiliki fungsi sosial adat seperti kepentingan upacara adat atau kegiatan lokal lainnya. Terkadang tari memiliki syarat khusus berupa waktu, tempatnya di mana, bahkan hanya beberapa orang terpilih saja yang diperbolehkan membawakan tarian-tarian itu. Itu ada di daerah-daerah ya. Unik sekali ya, Indonesia itu unik sekali. Ini adalah contoh tarian daerah. Ya, di sini Bapak tampilkan ada 5 ya. Ada tari piring dari Sumatera Barat. Jadi menggunakan piring begitu ya. Dinamakan. Kemudian ada tari serimpi dari Jawa Tengah, tarian kipas dari Sulawesi Selatan. Jadi dia menggunakan kipas begitu ya. Ada tari gong dari Kalimantan Timur, tari pendet dari Bali. Ada banyak sekali macam-macamnya yang tidak bisa Bapak tampilkan satu persatu di sini. Tari-tarian yang ada di Indonesia ini. Nah, coba kita bandingkan seni tari tradisional ya, tari pendet yang dari Bali dengan tari sarimpi. Nah, tari sarimpi dengan tari pendet itu apa sih bedanya? Jadi tari pendet berasal dari Bali dan merupakan tarian penyambutan yang umumnya dilakukan oleh para penari perempuan. Penari membawa bunga atau persembahan sebagai simbol penyambutan yang penuh keramahan ya. Tari pendet ditampilkan dalam formasi kelompok dengan gerakan yang lemah gemulai dan indah. Ini tarian penyambutannya, misalnya ada orang yang spesial begitu ya, disambut dengan tari pendet begitu. Kemudian tari sarimpi. Tari sarimpi ini berasal dari bahasa dari Jawa Tengah. Nah, dan merupakan tari istana yang memiliki makna keanggunan dan kehalusan. Tari ini biasanya dilakukan oleh penari perempuan dalam balutan pakaian tradisional Jawa. Gerakannya melibatkan perpaduan gerakan tangan, mata, dan postur tubuh yang lemah gemulai begitu. Ada juga tari tortor dari Sumatera Utara dengan tari reok Ponorogo. Apa sih bedanya? Nah, berasal dari suku Batak Sumatera Utara ya. Tari tortor ini dari Sumatera Utara. Tarian ini merupakan tarian ritual yang umumnya digunakan dalam acara adat. Tarian ritual ya, seperti upacara adat, perayaan. Jadi penari biasanya menggunakan pakaian adat Batak dan gerakannya cenderung energik ya dan dinamis. Nah, kalau dari reok ini, tari reok Ponorogo ini berasal dari Ponorogo pastinya ya, Jawa Timur. Nah, pasti semuanya ini udah tahu ya tari reok Ponorogo ini. Dan merupakan tarian berkelompok yang menampilkan makhluk mitos seperti singa atau macan. Tarian ini menggabungkan gerakan tarian yang dinamis dengan menampilkan kostum yang menakjubkan, termasuk topeng besar yang mencolok begitu ya, yang besar sekali itu. Nah, biasanya orang-orang yang terlatih saja yang bisa tarian reok ini. Oke, setelah musik, tari, baru kita akan belajar tentang seni rupa. Nah, apa sih seni rupa itu? Ciri-cirinya yang pertama yaitu bersifat distinktif. Nah, artinya antara kebudayaan yang satu dengan lainnya cenderung berbeda. Ya, di suatu daerah seni rupanya ini berbeda, daerah lain itu juga beda. Ya.
Yang kedua yaitu penciptaannya selalu berbeda. Filosofi aktivitas dalam suatu budaya bisa berupa aktivitas religius maupun seremonial atau istana sentris. Nah, beda-beda. Kemudian ciri yang ketiga lebih mengutamakan kegunaan dibandingkan sekedar nilai estetika, mengutamakan kebermanfaatannya. Gitu. Bersifat impulsif, artinya hanya spontanitas saja dalam membuat itu. Yang terakhir yaitu terikat dengan norma-norma tertentu dan tidak terpengaruh aliran akademis dan ruang lingkup seni murni ya. Jadi ini adalah contoh seni rupa tradisional. Ada batik ya, ada wayang kulit, ada keris, ada songket. Ini merupakan seni rupa. Nah, kita coba membandingkan wayang kulit dan bukan membandingkan ya, wayang kulit dari Jawa, batik juga dari Jawa. Nah, ini sama-sama seni rupa ya. Wayang kulit adalah seni rupa tradisional Jawa yang menggabungkan seni pertunjukan dan seni rupa. Seni ini melibatkan pertunjukan boneka kulit yang digunakan untuk menceritakan kisah-kisah epik dan mitologi. Seringkali berhubungan dengan ajaran Hindu atau Ramayana ataupun Mahabharata. Begitu. Kalau batik ini adalah seni melukis pada kain yang telah menjadi ciri khas budaya Jawa. Motif-motif batik melibatkan penggunaan lilin untuk melindungi kegiatan tertentu dari kain sebelum dicelup dengan pewarna. Batik memiliki berbagai macam motif dan desain yang mencerminkan simbolisme dan nilai-nilai kebudayaan. Jadi batik ini di berbagai daerah di Jawa itu memiliki motif-motif yang memiliki ciri khas tertentu. Contohnya batik Pekalongan, batik keris, batik Madura. Jadi hanya motifnya saja yang membedakan. Nah, ini ada wayang kulit dan wayang golek. Apa sih bedanya? Ini yang membedakan. Bentuk bonekanya terbuat dari kulit kerbau. Ya, kalau wayang kulit ini terbuat dari kulit kerbau atau sapi yang dipotong tipis dan ditenun menjadi lembaran tipis. Boneka ini biasanya dilukis dengan tangan dan memiliki bentuk dan detail yang sangat halus. Sedangkan wayang golek boneka kayu yang dipahat dengan tangan dan lukisan. Gitu. Cara pertunjukannya juga beda. Wayang kulit dilakukan dengan meletakkan layar yang terbuat dari kain putih di belakangnya, di mana boneka-boneka tersebut akan diproyeksikan. Sedangkan wayang golek dilakukan dengan menampilkan boneka-boneka di atas panggung terbuka. Dalang wayang golek duduk di belakang panggung dan memainkan boneka-boneka secara langsung sambil memberikan suara dan dialog untuk setiap tokohnya. Di mana sih wayang kulit ini biasanya dimainkan? Biasanya lokasinya ada di Jawa dan Bali ya. Sedangkan wayang golek ini dari daerah Sunda di Jawa Barat. Nah, kita selanjutnya ukiran. Ini ukiran masuk juga dalam seni rupa ya. Banyak ditemui. Ukiran ini misalnya contohnya ukiran Bali dan Papua, apa sih bedanya? Nah, coba kita cari tahu ya. Jadi ukiran Bali ini mencerminkan unsur-unsur agama Hindu, mitologi, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Karena Bali itu kan merupakan pulau dewata ya. Jadi ukiran-ukirannya mencerminkan unsur-unsur agama itu Hindu, mitologi begitu ya. Motif-motifnya seperti dewa-dewi, bunga tumbuhan, dan hewan umumnya diukir dengan rinci dan memiliki nilai spiritual estetika yang dalam.
seringkali diwarnai untuk memperkuat detail, menambahkan keindahan. Warna-warna yang digunakan cenderung cerah, terinspirasi oleh warna alam ya. Sering digunakan berbagai hiasan di kuil, pura gitu ya. Kalau kamu ke Bali itu di pura banyak patung-patung itu ya, patung-patung suci, pintu-pintu gerbang, dan benda-benda ritual lainnya. Ukiran-ukiran ini memiliki peran penting dalam menunjukkan penghormatan terhadap dewa-dewi dan menjaga keindahan lingkungan sakral. Kalau kamu ke Bali dan melihat ogoh-ogoh itu betapa gagahnya ukiran-ukiran yang itu ya, setiap masuk pura, gerbang-gerbang ke pantai itu sangat banyak sekali ukiran-ukiran di Bali itu, dan luar biasa ya. Seni ukir di Bali luar biasa, seni rupanya bagus sekali. Nah, kalau di Papua ya, seringkali ukiran-ukiran itu mencerminkan alam, hewan, simbol-simbol mitologi dari budaya suku-suku di Papua ya. Motif-motif yang digunakan menciptakan gambaran dunia alam Papua yang kaya raya. Banyak sekali ya kekayaan alam-alam di Papua. Biasanya dikerjakan pada kayu dengan alat yang sederhana. Gaya ukir cenderung kuat, kasar, dan berkesan alami begitu ya. Kalau di ukiran-ukiran Papua itu alami banget gitu ya. Bentuk-bentuknya organik, detail, kasar. Ciri khas ukirannya di sana itu seperti itu. Biasanya ukiran tradisional Papua tidak diwarnai ya secara khusus ya, tidak diwarnai secara khusus. Kayu yang telah diukir itu dibiarkan alami sehingga warna dan tekstur asli kayunya tetap terlihat, tetap terjaga keasliannya ya. Seni ukir Papua ini biasanya digunakan dalam berbagai konteks budaya, termasuk alat musik tradisional, peralatan rumah tangga, patung-patung kecil, dan benda-benda ritual lainnya. Jadi begitu. Itu perbedaannya kalau di Papua. Jadi begitu saja ya pertemuan pada pagi hari ini. Seru sekali ya kita membahas tentang seni ya, seni musik, seni tari, dan seni rupa. Seru sekali. Kalau kita membahas semuanya detail, maka tidak akan selesai pertemuan pada pagi hari ini, karena Indonesia itu luas sekali, memiliki suku yang banyak, akhirnya melahirkan berbagai seni dan budaya yang berbeda-beda. Nah, karena Bapak terbatas menjelaskannya hanya terbatas saja, maka Bapak punya tugas nih ya, banyak tugas mengidentifikasi seni dan kebudayaan di daerah masing-masing. Jadi kalian observasi di daerah kalian sendiri itu ada seni musiknya apa ya, coba kalian identifikasi berupa apa, seni tari, seni apa saja yang ada di sana. Kemudian kalian tuliskan, ini tergolong seni musik, ini tergolong seni tari, ini seni rupanya apa, begitu ya. Itu kalian identifikasi itu di daerah masing-masing ya. Nanti kita minggu depan Bapak akan tanya itu tugasnya. Oke. Terima kasih semuanya. Bapak akhiri perkuliahan hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.